Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema B, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Siapkan bukunya ya. Nah, setelah kalian dibuka bukunya, tema B-nya dibuka, subtema 2-nya dibuka, pembelajaran 1-nya. Di sini kita akan melihat ada sebuah video ya tentang lalu lintas dan ada beberapa anak-anak sekolah yang akan menyeberang jalan. Bandingkan dengan 3 siswa tersebut yang sedang berada di kebun yang banyak pepohonan. Apa bedanya? Mengapa di bawah pohon ini terasa sejuk dibandingkan dengan di jalan yang sangat banyak polusi? Nah teman-teman, dari cerita yang tadi dan 3 orang tadi, Siti dan kawan-kawan, kita dapat memperoleh informasi menggunakan kalimat tanya dengan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa ya. Contoh, nomor 1, mengapa Siti batuk-batuk saat menghirup udara yang terdapat banyak kendaraan? Pakai kata mengapa. Yang kedua, di mana Siti dan kawan-kawan berteduh menghindari polusi kendaraan? Nah, untuk kata mengapa, ini akan menanyakan informasi alasan. Sementara di mana, itu akan menanyakan tempat atau letak kejadian. Tahukah kalian mengapa Siti kok bisa batuk-batuk? Karena mobil mengeluarkan polusi ya, atau asap. Asap yang dikeluarkan oleh mobil itu menyebabkan gangguan pada alat pernapasan. Kita lihat ada gambar alat-alat pernapasan atau organ-organ pernapasan ya. Seperti yang kemarin dijelaskan, ada faring, laring, trakea, bronkus, rongga hidung, rongga mulut, paru-paru, bronkiolus, diafragma ya. Nah, organ pernapasan pada manusia beda dengan organ pernapasan pada burung. Lalu apa saja penyebab gangguan pada organ pernapasan manusia? Nah, gangguan-gangguannya terdapat 3 faktor yang menyebabkan gangguan pada alat pernapasan manusia. Yang pertama ada faktor fisik. Yang kedua faktor lingkungan. Yang ketiga ada faktor penyakit. Jadi ada 3 faktor ya yang menyebabkan gangguan pada pernapasan manusia. Kita bahas faktor fisik, yaitu misalnya cacat bawaan. Faktor lingkungan, contohnya seperti lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, bisa juga asap rokok. Berikutnya ada faktor penyakit, yaitu faktor-faktor penyakitnya ada 4 ya, ada banyak penyakit dengan pernapasan, 4 diantaranya asma, bronkitis, lalu ada pneumonia, ada juga influenza, biasanya sering terjadi di sekitar kita. Nah, bagaimana cara mencegahnya supaya tidak terjadi seperti itu? Hindari polutan yang dapat merusak saluran udara, diantaranya asap, gas radioaktif, bahan kimia, dan asap rokok. Kemudian kenakan masker jika terpapar asap, debu, atau jenis polutan lainnya. Makanya kalau naik motor kita pakai masker ya supaya tidak terhirup polusinya. Lalu konsumsi asupan sehat, lalu berolahraga secara teratur dan istirahat yang cukup. Perhatikan cerita berikut. Cerita berikut sebuah bacaan, nanti kalian juga harus baca ya. Pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk di sekitar sungai. Selama ini, bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Seperti pada gambar bisa dilihat ya. Sebelum melakukan kerja bakti, seminggu sebelumnya warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Selain menggunung dan berbau busuk, kadang-kadang sungai itu juga menjadi airnya tidak jernih. Setelah bermusyawarah, warga mendapat sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan 2 macam tempat sampah di dekat sungai. Satu tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas dan botol-botol.
Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayur. Kini, sungai itu telah bersih kembali dan udara di lingkungan tempat tinggal Edo menjadi sejuk dan segar. Bisa dilihat ya, perbedaannya tadi sebelum kerja bakti dan setelah kerja bakti. Baik, kita lanjut. Keikutsertaan warga dalam musyawarah dan kerja bakti dalam cerita Edo merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sebagai warga masyarakat, kita memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kita punya hak, punya kewajiban, juga kita punya tanggung jawab. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Kita wajib mempunyai hak ya sebagai warga masyarakat. Karena itu adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Hak sebagai warga masyarakat, ada beberapa hak sebagai warga masyarakat, yaitu satu, mendapat perlindungan hukum. Ya, kita bisa mendapat perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati lingkungan yang bersih, hidup tenang dan damai, lalu bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama, berpendapat dan berorganisasi, lalu mengembangkan kebudayaan daerah. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Kalau tadi hak, sekarang kewajiban. Setelah kita memiliki atau mendapatkan hak, kita harus menjalankan kewajiban. Nah, apa saja kewajiban-kewajiban kita di dalam sebagai warga masyarakat? Kewajiban sebagai warga masyarakat yaitu pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW atau desa setempat, lalu menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, berikutnya membantu tetangga yang terkena musibah, dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, anak-anak, sekarang coba kamu tuliskan apa saja hak, kewajiban, dan tanggung jawabmu sebagai anggota keluarga. Kira-kira apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab kalian? Selain memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat, kita juga memiliki peranan penting dalam kegiatan ekonomi. Peran dalam kegiatan ekonomi seperti produsen, distributor, konsumen, produksi. Orang yang memproduksi disebut produsen, ya. Ini sebenarnya sudah sering diterangin ya. Yang kedua, setelah produksi itu ada distribusi. Distribusi ini orang yang melakukannya disebut distributor. Distribusi adalah yang dilakukan, lalu distributor adalah orang yang melakukan. Yang ketiga ada konsumsi, kegiatan yang dilakukan, lalu yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Orangnya disebut konsumen. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh kalangan sendiri. Yang pertama yaitu usaha pertanian, usaha jasa, usaha perdagangan, industri kecil. Nah, kita akan lanjut ke jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Kalau tadi itu jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh sendiri, ada 4 contohnya ya. Nah, sekarang jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Yang pertama ada firma.
Ya, yang pertama ada firma, lalu yang kedua ada CV atau Persekutuan Komanditer. Yang ketiga ada PT atau Perseroan Terbatas. Yang keempat ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Jadi jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok ada 5. Yang terakhir adalah koperasi. Jadi dibagi menjadi 5 jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Ada 5, firma, CV, PT, BUMN, dan koperasi. Sebagai contoh, bentuk-bentuk koperasi di Indonesia itu banyak sekali ya. Jenis-jenis atau bentuk-bentuknya yang pertama, koperasi konsumsi. Ya, koperasi ini biasanya berjalan untuk menghidupi atau menghidupi kebutuhan dari anggotanya. Yang berikutnya ada koperasi simpan pinjam. Sama ini juga ya, cuman ini berbentuknya biasanya seperti uang. Lalu ada koperasi produksi, kemudian koperasi jasa, dan yang terakhir yaitu koperasi serba usaha. Jadi jenis-jenis koperasi juga ada banyak ya, ada 5. Yang pertama konsumsi, simpan pinjam, produksi, jasa, dan juga koperasi serba usaha. Baik, Miss rasa cukup sekian untuk pembelajaran tema kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.